Assalamualaikum, saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Cuan Yuk, chattingan usaha untuk naik kelas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang CEO PS SEM. Tentunya acara ini digagas oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga, dan juga Yespreneur. Insya Allah materi kali ini akan dibawakan oleh narasumber Bapak Riki Pratama yang juga merupakan Ketua DPD Gelora Gunung Kidul ya. Langsung aja saya ke keynote speaker kita Ibu Sri Wulandari. Beliau ini merupakan CEO dari HR Academy dan juga Ketua Bidang UMKM DPN Partai Gelora Indonesia. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Yusuf gimana? Alhamdulillah, baik Coach. Alhamdulillah. Kemarin, waktu minggu kemarin, siapa yang berduka? Nah, itu kebetulan adiknya nenek saya yang berduka. Dia merupakan tokoh Islam di Kabupaten Bogor lah. Dia merupakan penasehat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, begitu. Jadi pelopor pendirian Muhammadiyah di Kabupaten Bogor itu beliau, begitu. Pantes cukup rame kayaknya ya, itu sampai ada ucapan-ucapan. Ya, rame sampai berapa parpol juga. Banyak tuh yang ngirim karangan bunga dari mulai yang hijau, yang biru, yang lain, begitu. Oke, luar biasa. Ini Mas Rifki, apa kabar Mas Rifki? Lama tak jumpa kita. Alhamdulillah sehat banget Coach. Coach Wulan apa kabar nih? Masya Allah, cantik aja nih. Gimana Gunung Kidul gimana? Aduh. Alhamdulillah Coach, insya Allah kita siap menang di Gunung Kidul. Perpol udah lancar dong berarti ya? Lancar Coach, 100% terpenuhi. Mantap. Hari ini mau ngasih materi SEO dan SEM. Saya tahu SEO, SEM saya nggak tahu. Ya boleh. Nanti teman-teman simak ya apa pentingnya SEO dan apa pentingnya SEM. Ini ada tuh. Karena kita biasanya kan kalau pengusaha kurang memahami ini gitu ya. Nah kalau sekarang kan narsumnya Mas Rifki ini kan selain dia punya startup, ya CEO-nya dia juga paham banget nih masalah digital marketing. Jadi teman-teman bisa nanti cari tahu, mendengarkan, menyimak sehingga ini tuh ada ilmunya ya. Nah mudah-mudahan ini sangat berguna buat bisnis kita. Mangga silakan dimulai Pak Yusuf dan Mas Rifki. Semoga sukses. Oke, terima kasih Coach atas pembukaannya. Saya mau mengingatkan untuk yang belum bergabung di Gelora TV, silahkan subscribe channel Gelora TV, dan juga untuk yang belum juga. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Bapak Riki Pra. Terima kasih Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk sharing ilmu dari rekan-rekan bidang UMKM DPN Partai Gelora Indonesia. Yang terhormat tentunya Coach Wulan selaku Kabid. Insya Allah tetap menggelora ya Coach ya, dan siap meningkatkan UMKM di Indonesia, karena kalau kata pesan ketum kita,
Ustadz Adi Mata bahwasanya UMKM ini nanti jadi tulang punggungnya ekonomi di Indonesia nih. Dan peningkatan ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu orkestrasi untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Nah, makanya kita harus bersama-sama bergandengan tangan bahwa yuk kita belajar bareng agar UMKM kita, bisnis-bisnis kita ini bisa naik kelas tadi seperti yang katakan Coach Bulan. Nah, terus bertumbuh, kemudian dengan pertumbuhan bisnis kita bisa juga membuka lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat kita dan ini juga yang perlu kita persiapkan ya untuk menyambut bonus demografi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga yang terhormat juga kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom webinar pada pagi hari ini. Kemudian kalau ini nanti live di Facebook dan di YouTube juga, kepada penonton, halo, salam kenal, saya Rifki Pratama, Ketua DPD Partai Gelora Gunung Kidul. Mohon izin, mungkin kita langsung mulai aja, nggak banyak mukadimah karena materinya sebenarnya sangat tebal gitu ya. Jadi temanya pada hari ini adalah SEO, bacanya SEO ya. SEO versus SEM, mana yang cocok diterapkan untuk bisnis Anda? Nah, pasti teman-teman udah di bisnisnya pasti punya website dong, ya kan? Untuk menyambut, karena gini ya, website itu kan sekarang udah merupakan marketing kit sebuah bisnis kita, usaha kita gitu kan, yang wajib banget kita punya gitu. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga ada yang berpikir gitu kan, oh saya udah punya website, tapi nggak ini tuh nggak ngaruh sama selling saya, nggak ngaruh tuh sama penjualan saya gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena website teman-teman itu tidak muncul di halaman pencariannya Google misalnya. Karena mesin pencarian itu banyak ya, ada Yahoo, Bing, dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling familiar, paling populer ya Mbah Google gitu. Nah, itu ya mungkin yang menjadi timbul pertanyaan. Buat apa website? Apakah benar berpengaruh dengan selling saya gitu kan? Terus kalau saya juga udah punya website, tapi kok nggak ngaruh ya sama bisnis saya, nggak pengaruh tuh sama CTR-nya, sama reach-nya gitu kan. Nah, mungkin karena nggak muncul-muncul. Nah, kan gitu kan. Karena kalau misalnya orang nih yang punya bisnis kontraktor gitu kan. Nah, ada berapa ratus ribu nih di Indonesia yang punya bisnis kontraktor. Sedangkan halaman Google cuma segitu tuh muatnya tuh. Satu halaman Google itu cuma muat 10 ya. 10 web. Nah, sedangkan ada ratusan ribu. Artinya kita nanti perlu bagaimana kita menemukan caranya agar bisnis kita ini atau website dalam bisnis kita ini itu bisa muncul di halaman pertama Google. Kenapa? Karena berdasarkan research, apabila website kita ada di halaman pertama Google, bahkan di ranking atas, itu 79% bisa menjadi selling. Nah, keren nggak tuh? Peluangnya besar. Nah, untuk biar website kita ada di halaman pencarian Google, itu ada dua cara, rekan-rekan. Ada dengan SEO dan juga dengan SEM. Sekarang kita bedah ya. Nah, nanti yang apa aja nih yang pelajarin pada pagi hari ini? Pertama, kita kenalan dulu nih sama search marketing gitu kan. Kemudian yang kedua, sedikit mengenal tentang SEO, sedikit mengenal tentang SEM. Kenapa sedikit? Karena kalau dijelasin pada kesempatan pagi ini tentunya nggak cukup ya. Karena SEO aja bisa penjelasannya itu, saya kalau ngajarin anak-anak bisa 1 pekan sendiri full. Kalau benar-benar ya, dan full praktek itu bisa seminggu sendiri. Jadi nanti mungkin kulitnya aja, tapi semoga bisa dipahami semuanya. Terus nanti ada perbedaan, kita harus tahu nih bedanya SEO dan SEM, kesamaan SEO dan SEM. Nah, akhirnya kita dari tahu itu semua,
insya Allah kita bisa menilai nih bisnis kita ini cocoknya pakai SEO atau pakai SEM ya, seperti itu. Oke, ikan cucut lanjut. Nah, apa sih search marketing itu? Oke, jadi gini ya, karena tadi yang saya bilang bahwa website itu adalah marketing kit gitu kan, marketing kit yang wajib dimiliki oleh perusahaan, oleh bisnis, oleh UMKM bahkan, Iya. Jadi karena itu marketing kit, berarti ada upaya, upaya untuk pencarian gitu. Jadi pencarian untuk pemasaran gitulah kurang lebih. Lewatan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu search marketing. Jadi upaya untuk melakukan media pemasaran berdasarkan pencarian. Nah, maksudnya di ini pencarian itu di mesin pencarian, entah itu Google, entah itu Yahoo dan lain sebagainya. Atau enggak kita oke deh spesifik deh pada pagi hari ini kita bicara terkait Google dulu deh. Karena pasti rekan-rekan ini ya apa namanya mazhabnya mazhab Google nih. Nah, kemudian upayanya ada dua nih rekan-rekan. Yang pertama itu SEO, Search Engine Optimization. Nah, yang kedua ada SEM, Search Engine Marketing. Gampangnya SEO itu gratis, SEM itu bayar. Gampangnya seperti itu. Gampangnya ya. Jadi upaya optimasi website agar menempati urutan teratas di halaman pencarian secara organik, nah, secara alami. Kalau SEM itu strategi marketing, ya berbayar untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian website Anda. Gitu. Nah ini dasarnya ini dulu nih, SEO gratis, SEM bayar. Nah ini contohnya nih, kalau SEM itu ada tulisan ad. Nah, seperti ini. Ad. Kalau misalnya Google-nya versi Indonesia ada tulisan iklan. Nah. Oke. Ketika orang mencari freelance design for hire gitu kan. Nanti yang muncul paling atas tuh iklan. Nah, biasanya Google My Business terus baru website yang jadi top pertama gitu kan. Nah, ini top pertamanya ini nih. SEO-nya nih 99design.com. Tiga ini ada tulisan ad-nya ini SEM. Nah, kemudian sekarang kita bahas terkait SEO-nya nih, SEO. Nah, SEO-nya sendiri itu dibagi dalam 3 jenis. SEO dibagi dalam 3 jenis. Ada 3 strateginya. Yang pertama itu on page, ya. Yang pertama on page, yang kedua off page, dan yang ketiga technical SEO. Nah, ketiganya ini harus dijalankan. Jadi ya kalau misalnya mau menang di halaman pencarian, Google kan gini. Google itu kan pasti gini. Google itu kan mesin kecerdasan gitu kan, mesin kecerdasan tiruan. Nah, dia nggak seenak jidat dong, mau ngerandom aja pokoknya yang ketika diklik ini yang muncul A terus besoknya ini terus ini gitu, nggak mungkin. Pasti ada algoritmanya, pasti ada hitung-hitungannya. Nah gitu karena dasarnya teknik IT itu binary 1 dan 0 gitu kan. Kalau teman-teman ini biasa bahasa pemrograman 1 dan 0 artinya pasti itu ada angkanya, pasti ada nilainya, makanya dia ada di halaman 1. Makanya dia ada di halaman 10. Makanya dia ada di ranking 1. Makanya dia ada di ranking 100.000, 500.000, 700.000, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk yang on page sendiri, itu, oke, sekarang kita bahas SEO-nya di on page nih. Nah, on page, jadi intinya gini, on page itu secara alami kita, organik kita di website kita, itu punya konten yang menarik gitu kan. Kemudian link yang kita permalink yang sesuai, dan yang paling penting adalah keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci gitu. Kita coba lacak ya, Bu. Ada gak sih, Bu, yang nyari abon di daerah Madiun? Abon Madiun. Abon sapi Madiun. Ada, Bu, yang nyari, Bu. Ternyata, Bu.
Nah, ini yang ternyata yang nyari itu banyak, Bu. Nah, ini yang pakai Google My. Kalau Google My Business Ibu Ani udah punya? Belum Pak, ini kebetulan Wah, saya masih masih sekitar teman-teman itu yang bawa itu sementara masih kewalahan Pak, belum ada untuk untuk yang khusus menangani IT gitu, belum ada. oh, iya, Jadi iya. semuanya saya kerjakan sendiri sama anak-anak sama suami. Oh, Sama ya, sekali-kali ada banyak pesanan saya memberdayakan tetangga sebelah, teman-teman UMKM gitu iya. Pak. Keren, Bu Ani. Keren. Keren, keren, keren. Keren. Ini berarti kan brandnya Bu Ani udah luar biasa nih ya. Udah banyak dipercaya sama pelanggan gitu kan. Makanya belum punya website aja udah kewalahan ya, Bu ya. Dari teman-teman Pak. Jadi ya barangkali alhamdulillah rasanya barangkali Pak kualitasnya itu saya mengambil daging yang pilihan biasanya kalau mereka yang beli 120 saya berani 135 karena yang bersih dan yang memang cepat. Kalau daging yang kualitasnya baik itu bikinnya juga mudah, hasilnya juga baik Pak, daripada kita beli murah tapi hasilnya belum tentu baik gitu Pak. Betul, betul. Keren Ibu. Bu, wah Ibu kalau misalnya biasanya memberdayakan berapa tetangga, Bu? Berapa Uh, karyawan? Pernah saya memberdayakan 25 tetangga Pak, karena memang dapat pesanan dari Pemkot untuk oleh-oleh masa pandemi kemarin Pak. Jadi masa pandemi kami alhamdulillah dapat rezeki yang berkah dari Allah, karena memang kami sekarang kami sendiri juga mempunyai anak asuh Pak. Mungkin barangkali anak asuh itu yang membuat rezeki kami sampai sekarang ini ya, walaupun pandemi tetap ada gitu aja Pak. Masya Allah, barakallah Bu, barakallah. Wah keren Bu, Amin, amin. luar biasa. Bu, ini yang nyari orang nih yang ngetik Abon Sapi Madiun itu banyak Bu. Nah, Iya. terus kemudian yang udah ini belum ada yang pasang website Bu. Mereka baru Iya. marketplace. Nah, kalau Iya. Ibu bisa Pak punya website, apalagi website menang di halaman, saya sih yakin sih Bu, menang di halaman 1 Google karena ketika ketik Abon Sapi Madiun aja, ini semua masih marketplace Bu. Nah, amin. Semoga aja Pak. Nanti. Iya, bisa lebih luar biasa lagi Bu, lebih luar biasa lagi, insya Allah Bu. Amin, amin. Mohon doanya Pak. Semoga Amin. saya bisa memperdayakan anak-anak asuh kami yang saat ini memang makin lama kan makin besar, makin lama makin membutuhkan pekerjaan. Nanti kalau saya punya pekerjaan yang pasti, insya Allah kan mereka juga senang Pak, seperti itu. Betul, betul. Nah, berarti disiapkan Bu, nanti Bu SDM-nya kan udah ada, nanti ada anak asuh, ada tetangga sekitar, jadi bisa menebar kebermanfaatan lebih banyak lagi Bu. Kalau modal mah insya Allah Bu, itu modal mah bicara belakangan Bu. Kalau memang potensinya luar biasa mah siapapun mau menginvest ke jenengan. Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Semoga aja ini saya nunggu suhu ini jadi kot ulan. Semoga apa yang kemarin sudah pameran itu bisa menjadi lahan dan ladang untuk kami supaya mendapatkan hasil yang berkah melimpah. Alhamdulillah, barakallah Bu, barakallah. Nah ini ya Bu ya, jadi nanti kalau udah pakai website lebih meroket lagi Bu, keren Bu. Amin, amin. Mohon doanya Pak, semoga saya bisa membuat website segera. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Tadi terkait on page, jadi konten, link, keyword. Nah, tadi kan saya menulis Abon Sapi Madiun. Nah, itu keywordnya tuh. Abon Sapi keywordnya. Karena yang dijual produknya abon sapi, seperti itu. Misalnya kacang, apa tadi lagi? Ada lagi tadi sepertinya. Kacang mete, kacang rasa mete selumpang. Nah, berarti kan keywordnya itu kacang mete gitu kan. Nah, itu keyword. Karena keyword itu kata kunci yang orang itu pasti ketikan di Google gitu. Kalau misalnya itu muncul berarti ada orang yang ngetik gitu. Ada orang yang sedang mencari gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua off page. Nah, off page ini bagaimana nanti kita mengoptimasikan SEO website kita dari luar. Jadi nanti kita butuh link building. Nah,
nanti kita bahas detail nanti link building itu apa. Guest ini tamu gitu ya. Blogging, blog nanti kita punya blog atau kita kerja sama blogger yang lain untuk nanti mendirect backlink ke website kita. Kemudian yang ketiga adalah technical SEO. Nah, website bukan hanya sekedar website. Website itu perlu yang proper juga. Jadi struktur datanya itu tepat. Kemudian website itu cepat, mudah diakses, enteng. Terus kemudian keamanan websitenya terjamin gitu kan, ada SSL-nya. Kemudian apalagi ya, banyak sih parameternya gitu ya untuk technical SEO ini. Oh ya, websitenya mobile friendly gitu kan, dibuka di handphone bagus, dibuka di tablet bagus, dibuka di web bagus, di komputer bagus. Karena ada yang asal bikin aja, jadi websitenya itu berat, gambar nggak bisa dikompres. Kemudian ketika dibuka di handphone berantakan. Nah, ini akan menjadi nilai yang dianggap kurang baik oleh Google. Loh, kenapa seperti itu? Karena Google ini akan memprioritaskan website yang sehat agar pencarinya itu tidak merasa kebingungan. Jadi kalau misalnya website jelek, lambat gitu kan, sama Google akan dicuekin seperti itu. Nah, oke. Kita tadi udah bahas ada search marketing itu ada SEO dan SEM. SEO itu ada 3, on page, off page, technical SEO. Nah, sekarang kita lanjut ke on page-nya. Nah, ini saya bahas tips aja ya, tips untuk langkah-langkah mengoptimasikan SEO di versi on page. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan permalink sederhana. Kalau misalnya websitenya biasa pakai WordPress, kemudian atau blog yang sudah by default tidak dibikin menggunakan UI UX atau in-frame gitu ya. Nah, itu biasanya defaultnya adalah www.websiteanda.com atau .id gitu ya, / itu tahun, bulan, terus judul artikel. Biasanya seperti itu. Nah, agar lebih baik, itu websitenya itu permalingnya dirubah formatnya. Jadi, www.websiteanda.com / nama keywordnya. Misalnya abon sapi gitu kan. Kemudian, buat judul konten yang menarik gitu kan. Kalau kita bikin SEO itu kan, keyword planner itu kan pasti ya nama kata yang paling ditemukan ya sebatas 1-2 kata. Contoh abon sapi gitu doang. Nah, kalau misalnya kita nanti bikin artikel abon sapi kan nggak menarik. Ya, jadi misalnya kita bisa mengkombinasikan nih judulnya tuh biar lebih menarik. Misalnya gini, 5 indikator abon sapi yang enak. Nah, seperti itu. Atau bagaimana cara membuat abon sapi khas Sultan. Nah, misalnya seperti itu. Cara membuat abon sapi ala Sultan Madiun. Nah, kan menarik. Tapi keywordnya itu tetap ada. Abon sapinya itu tetap ada. Seperti itu. Kemudian tambahkan gambar dan video. Jadi biar nggak boring, itu websitenya bisa ditambahkan media. Bisa gambar, video, dan lain-lain. Terus relate dengan poin keempat, gambarnya ini harus optimal. Jadi nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil banget. Tetap enak dilihat mata, tapi tidak kebesaran size-nya. Nah, itu kita bisa akalin biasanya pakai banyak sih, bisa dikonversi secara langsung, bisa pakai Tiny PNG, banyak deh tuh, ada macam-macam untuk mengoptimasi gambarnya biar tetap enteng. Ada I love image dan lain-lain. Terus poin kelima itu memanfaatkan heading dan subheading. Jadi kalau misalnya kita yang familiar tuh pakai WordPress gitu ya, itu kan disediain 6 heading tuh. 6 judul gitu. 6 kop judul gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, tapi
kurang lebih kalau pakai 6 itu agak susah, pastikan ada di angka 3 atau 4. Nah, bingung ya? Coba saya praktekin aja lah ya. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Blog, oke. Nah, misalnya ini ya, ini artikelnya nih. Asesmen panduan lengkap asesmen pendidikan di Indonesia. Nah, ini judulnya nih, ini judul artikel, ya kan? Terus ini adalah heading 1. Nah, ini heading 1 nih, pengertian asesmen pembelajaran gitu kan. Ini heading 1, assessment for learning. Elemen-elemen assessment for learning, AFL. Nah, siklus asesmen pembelajaran menurut Davis. Nah, ini heading 2 nih, asesmen nasional. Dia lebih kecil biasanya lebih ukurannya. Terus asesmen diagnostik. Nah, dia cuma pakai dua ini nih, 2 heading. Ini heading 1-nya ada 2, 3, 4, 5. Dia pakai 2 heading doang. Nah, heading 1-nya ada 5, heading 2-nya ada 2. Nah, itu ya biar apa namanya? Biar tahu oh heading yang mana sih. Oke, kemudian letakkan fokus keyword di 100 kata pertama. Nah, misalnya kita nanti udah punya keyword kita nih, kita udah menentukan ada 10 keyword. Nah, keyword itu pastikan nanti ada di deskripsi di 100 kata pertama, di paragraf pertama itu muncul tuh keyword-keyword kita, abon sapi, ya kan, kalau contohnya apa namanya keywordnya abon sapi enak, abon sapi murah, abon sapi berkualitas. Nah, sebisa mungkin ada kata itu. Nah, nanti kalau misalnya nah saya juga baru ini nih paham nih terkait pelajaran bahasa Indonesia, ternyata berguna nih di masa saya bekerja. Yaitu dulu kita diajarin ada sufiks dan prefiks gitu kan, kalimat sufiks dan prefiks. Nah, bagaimana cara mengakali keyword tersebut ada di paragraf pertama? Nah, itulah pakai teknik sufiks dan prefiks. Contohnya seperti ini. Sepatu Cibaduyut, sepatu pria berkualitas dari Cibaduyut, gitu ya. Nah, terus sepatu berkualitas dari Cibaduyut, sufiks. Prefiksnya misalnya seperti ini. Cibaduyut merupakan tempat penghasil sepatu pria berkualitas. Nah, prefiksnya seperti itu. Dibolak-balik dimainin katanya, tapi keywordnya ada di paragraf pertama. Kalau ini memang butuh latihan beberapa kali sih, biar bisa menciptakan kalimat yang bagus, tapi keywordnya itu tetap nyantol. Jangan sampai pembaca juga bingung, ini apaan sih di buku kok nggak jelas bacanya, malahan dibolak-balik. Terus tadi yang poin nomor 7, gunakan tema responsif, jadi mobile friendly. Kalau misalnya bikin webnya versi template, biasanya udah aman itu untuk mobile friendly-nya. Oke, ada yang kemudian yang 8 nih, ada outbound link, sisipkan outbound link. Nah, outbound link ini tuh yang nembak ke website orang lain. Nah, jadi ada nanti inbound link, ada outbound link. Inbound link itu nembak ke website kita sendiri. Contohnya, nah ini nih. Oh, saya pakai punya saya sendiri aja ya. Mohon maaf ya. Novasika di halaman blog gitu ya. Nah, misalnya ini pentingnya peran digital marketing. Nah, ini pentingnya peran digital marketing. Ini subheading 1. Nah, ini baca juga konsultasi digital marketing. Nah, ini kalau kita klik, ini masuknya tetap ada di halaman website Novasika dengan artikel yang berbeda. Nah, ini namanya inbound link. Kalau outbound link, dia ketika diklik, munculnya di halaman yang lain. Gitu. Misalnya, ada kata WordPress di sini. Nah, itu WordPress-nya itu kita klik, munculnya di halaman wordpress.com. Gitu. Misalnya, di sini ada klik, gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menambah optimasi jualan Anda. Nah, kata Facebook ketika kita klik itu muncul ke halaman facebook.com. Instagram muncul ke halaman instagram.com. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian internal link udah, tingkatkan kecepatan website. Websitenya harus aman, harus cepat gitu ya. Terus gimana
Mas Rifki untuk ngecek website kita ini udah cepat atau belum? Oh, banyak itu banyak banget ya, ada untuk apa namanya penyedia ngecek website kita ini sudah optimal atau belum gitu. Kemudian gunakan LSI keyword gitu kan. LSI keyword ini apa sih gitu kan. Nah, LSI keyword ini intinya kata kunci yang mirip gitu, kata kunci yang mirip. Misalnya abon sapi kata kunci utamanya. Terus yang mirip lagi apa nih? Abon sapi berkualitas. Abon sapi berkualitas dari Madiun. Abon sapi berkualitas daging sapi pilihan. Abon daging sapi pilihan yang berkualitas. Nah, itu LSI namanya. Yang familiar atau masih sama gitulah. Karena keyword itu dibagi 3. Ada short keyword, middle keyword, sama long tail keyword. Ada keyword pendek, keyword menengah, keyword panjang. Contohnya seperti apa tuh keyword pendek, panjang, menengah? Oke, kita buka Google. Misalnya, saya punya usaha digital marketing. Berarti keyword saya adalah digital marketing agency gitu kan. Digital marketing. Nah, ini digital marketing ini adalah menjadi keyword utama saya. Ini keyword. Ini keyword short, pendek. Kemudian di sini ada muncul nih, ada course agency, agency Tangerang, agency Jakarta, strategi, PDF menurut para ahli, job description, artinya, dan lain-lain. Nah, ini yang masuk ke kategori middle, course. Nah, kalau misalnya kita spasi lagi nih, course, spasi Indonesia, spasi, nah, berarti stop sampai di sini. Ini masih tahap middle. Oke, sekarang kalau misalnya saya ketik dari digital marketing agents, digital marketing, terus saya klik agency, spasi Jakarta, spasi Utara. Nah, ini lebih spesifik dan ini lebih panjang seperti itu. Jadi ini yang long. Ini dipakai juga. Kemudian tambahkan tombol share media sosial. Nah, ini penting banget untuk jadi urutannya kita setelah membuat artikel yang berkualitas itu perlu di-share juga gitu untuk menambah penilaian dari si Google ini, ada share-nya gitu. Dia tujuannya apa sih si Google itu? Tujuannya itu makin orang banyak yang berkunjung ke Google, gitu aja sebenarnya ya. Itu siasatnya Google seperti itu. Google aja bermarketing. Nah, kita kalau punya bisnis tidak bermarketing, nanti dikibulin Google mulu. Kemudian perhatikan panjang konten. Nah, yang bagus berapa sih kontennya itu? Konten itu di antara 600 kata. Nah, konten 600 sampai 1.200 kata itu udah paling 1.200 kata itu udah paling mentok gitu ya. Yang penting informatif. Nah, ngakalinnya makanya kalau misalnya memang itu informasi yang panjang, dibuatlah dengan beberapa blogging gitu, beberapa artikel. Kalau punya lebih dari 3 produk, webnya gimana? Kalau misalnya webnya itu ini Bu, masih sejenis, misalnya UMKM gitu ya. Misalnya tadi produk olahan, ya udah satu website aja nggak apa-apa Bu, produk olahan. Tapi kalau memang Ibu mengkampanyekan secara spesifik, itu lebih baik menurut saya, ini Bu langsung konsultan nih, lebih baik menurut saya itu dipisah. Jadi produknya tuh jelas gitu. Nah, nanti untuk media pemasarannya juga jelas. Untuk menentukan keywordnya juga jelas. Kecuali karena itu produknya benar-benar yang agak berbeda ya Bu ya. Tadi kan Ibu kacang, terus abon gitu kan. Terus ada apa lagi Bu? Kalau 3 tuh mendingan hemat saya dibikin 3 landing page Bu. Kalau misalnya banyak sekalian, mendingan bikin marketplace. Berem. Nah, hemat saya sih ini Bu, dipisah lebih bagus. Kalau dari quantity paling banyak yang laku yang mana Bu? Antara 3 tersebut. Yang paling banyak menghasilkan kopi sama sambal pecel. Oh banyak ya Bu ya.
Ya, kalau banyak mendingan bikin marketplace, Bu. Bisa juga webnya, maksudnya bukan marketplace sekelas Tokopedia ya. Itu tetap kita kalau misalnya Ibu jualan produk retail seperti itu, gunakan marketplace juga, Bu. Malah itu sangat bagus untuk nanti Ibu naikkan, menambah inbound dan outbound-nya di website Ibu. Tapi kalau kayak gitu bisa menjadi ini olahan olahan ibuani.com gitu ya. Ada oleh-oleh Ibu Ani. Oleh-oleh dari ibuani.com gitu kan. Nah, isinya ada ini. Cuman produk yang paling laku yang mana nih? Misalnya yang paling lakunya itu yang paling dicari banyak orang tuh abonnya. Nah, abonnya ini yang jadi keyword utamanya itu yang paling banyak harus dimenangkan seperti itu. Karena maintenance-nya kalau SEO tuh agak butuh ya investasi. Kalau SEO tuh investasi. Beda sama SEM. Nah, Ibu mau lakuin semua nih. Sambal pecelnya dijual, sambal pecelnya di ads kan, terus kopinya di ads kan gitu. Kemudian pastikan buat konten berkualitas dan solutif. Jadi orang mau datang ke Google, ketika dia mengetik pencarian, itu dia mau mencari solusi, mencari informasi. Informasi itu yang menjadikan solusi. Nah, makanya ada orang yang mengakali artikelnya biar keywordnya banyak itu asal kopas-kopas aja gitu kan. Kopas di spinning. Nah, akhirnya dibacanya susah. Nah, itu justru menjadi spam. Nah, nanti kena pelanggaran tuh sama Google. Jadi di suspend, itu berbahaya. Terus atur link jadi open new tab gitu. Kenapa menjadi open new tab? Open new tab tuh buka baru. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika diklik itu malah buka tab baru. Nah, kenapa? Biar nambah pengunjung gitu. Jadi dihitungnya bukan satu page tapi 2 page, 3 page gitu. Kita selesai bicara on page. Tadi itu tips karena kalau misalnya bicara secara detail panjang banget. Terus kemudian off page-nya nih. Nah, upaya untuk off page-nya ada apa aja sih? Nah, off page itu ada paling nggak ada 5 lah. Nah, off page ini tuh mempengaruhi 50% penilaian Google. Jadi rugi banget kalau misalnya kita tidak mengupayakan ini juga gitu. Dan cuma fokus di on page-nya aja gitu. Oke, konten kita udah berkualitas, tapi tidak meningkatkan untuk reach-nya si website ini. Nah, akhirnya sayang. Makanya ini perlu digarap semua. Ketiga elemen tersebut perlu digarap. On page, off page, sama technical. Pertama, jalankan link building. Nah, jadi punya blog, beberapa blog, atau punya rekanan yang biasa ngetik di blog, gitu ya. Ini untuk menambah websitenya nih, biar dibelokin ke website kita. Terus tingkatkan expertise, autoritatif, trustworthy. Nah, ini penting nih. Jadi website kita tuh harus aman gitu kan, dinilai oleh Google tuh aman, terus tidak spam gitu kan. Website kita bukan website yang banyak di spam, banyak dilaporkan gitu ya. Terus kemudian juga komen-komennya itu positif gitu, tidak negatif. Tapi awas, jangan diakal-akalin terlalu mudah. Maksudnya dalam artian, yuk kita semua karyawan saya ini, karyawan ada 100 nih. Kita semua komen di website ini gitu. Kasih review yang menarik, semuanya banyak. Barengan, tanpa terjadwal. Akhirnya tidak relevan dan malah dianggap pelanggaran, penalti sama Google. Nah, kemudian perhatikan lokal SEO. Nah, lokal SEO ini waktu itu saya pernah ngisi di sini juga nih, Google My Business. Nah, itu penting tuh dimaksimalkan. Jadi lokal SEO penting. Nah, sebentar. Oke, contohin ya. Contoh tadi itu. Abon sapi. Sekarang saya posisi lagi di Cisauk. Cisauk ya. Cisauk, Kabupaten Tangerang gitu ya. Nah, ketika saya klik abon sapi, maka Google akan merekomendasikan yang terdekat dan juga dinilai Google itu baik. Nah, nih yang bintang 5 yang muncul. Tuh. Ini di Superbon Depok gitu kan. Ini di Abon Sapi Superbon di Tangerang gitu kan. Abon Sapi Super Farm itu di Tangerang City Banten. Nah, seperti itu. Misalnya saya ketik lagi. Misalnya ayam bakar.
Nah, maka Google akan merekomendasikan yang terdekat. Kiosusaha.com, ayam bakar Cisauk, ayam bakar kecap. Nah, ini ayam bakar kecap di Metro Serpong. Nah, ini DPN Perum de Residen. Dia akan merekomendasikan yang terdekat. Terdekat dan review dan yang nilainya bagus. Nah, mungkin kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi dengan Google My Business, saya pernah ngisi juga di Hire Academy, nggak salah, insya Allah bisa nanti dicek di YouTube-nya Hire Academy ya. Wah, saya link tuh buat Hire Academy. Terus tingkatkan engagement di media sosial. Nah, ini ya harus kita rajin untuk balas komen, memberikan apresiasi like kepada followers kita, membalas DM secepat mungkin. Nah, ini penting. Terus karena kenapa? Ini yang dibelokkan juga gitu kan. Terus artikel kita share ke medsos kita. Ini berpengaruh terkait website. Terus yang kelima, ini agak jarang dilakukan orang, tapi ini ternyata mempengaruhi juga, aktif di forum online. Jadi bisa ada ininya, kayak forum chattingnya, forum chatting diskusi gitu, forum diskusi gitu. Bisa juga diakali pakai Kiskas atau Kaskus, kemudian Quora gitu kan, atau memang kita membuat forum diskusi sendiri di website kita, itu juga bisa. Misalnya mereview nih jualan produk kita abon sapi, terus Bu Ani mengeluarkan versi terbaru abon sapi rasa keju, wah terus ada diskusinya di situ kan, akhirnya ketak tuh di artikel di forum tersebut keyword kita, abon sapi rasa kejunya enak. Ini sih ini abon sapi yang sangat menarik loh. Tersebut terus tuh abon sapi dari akun-akun orang. Nah, itu jadinya keywordnya makin banyak, makin diperkaya. Google akan merekomendasikan. Nah, manfaat dari SEO pertama tadi ya, memudahkan audien untuk menemukan website kita. Terus menjaring target audien yang tepat. Terus juga membangun brand awareness. Nah, mungkin kalau brand awareness ini wajib pada punya gitu ya. Penjelasan detail nanti mungkin bisa belajar banyak sama Pak Bi gitu kan, atau Mas Dodi. Kemudian tentunya juga SEO ini sebagai investasi jangka panjang gitu kan. Karena memang dia tidak langsung jebret kita ngerjain SEO besok kayak makan cabai gitu kan. Terus langsung pedas, enggak. Tapi memang ini akan menjadi penilaian yang bertahap oleh Google gitu. Sampai benar-benar kita bisa mengalahkan rankingnya yang lain, baru kita bisa website kita ada di top 1. Meningkatkan penjualan dan konversi, pasti itu karena tadi ya bisa ketika website kita di halaman pencarian di nomor 1 di atas itu kan, itu akan menjadi orang tuh nggak mau ribet, itu yang menjadi ini profesional, ini perusahaan ini profesional, ini bisnisnya. Kenapa? Karena bisa di halaman 1 gitu kan. Contoh, ngapain kita untuk scroll lagi gitu kan, ngapain kita untuk scroll lagi ke bawah gitu kan, ke halaman-halaman yang lain, wasting time gitu Mas. Makanya prosentasenya itu di angka 75% untuk akhirnya mengklik website kita dan bahkan bisa terkonversi menjadi selling. Contoh, ada orang buka Google nih, terus dia mau renovasi rumah gitu kan, maka saya ketik dong jasa konstruksi rumah. Saya akan ngetik jasa konstruksi rumah. Nah, ini kan biasanya ya secara psikologi, wah iklan ini mah, wah iklan. Wah ini nih rumah 123. Oh ini nih ada nih jasa bangun renovasi rumah di bangunrenov.com. Nah, ini halaman nomor 1, nomor 2 ini menjadi rekomendasi, orang akan ngeklik gitu kan. 1, 2, 3 nih, karena di scroll ini masih kelihatan gitu kan. 1, 2, 3 ini masih menjadi potensi untuk diklik sama seseorang lebih besar. Tapi nggak mungkin kan kita nyekrolin sampai bawah, terus buka page-nya lagi, terus saya milih, ini aja ciptakreasi.com. Wah, dia di ranking 24. Gitu ya, di ranking 24 di halaman 3.
Apalagi yang di sini nih, page 10. Apalagi di page berapa nih? Page 14. Nah, ini mustahil menang. Kalau nggak dia dapat project pasti dari teman aja tuh. Kalau ke orang dalam. Membangun top of mind brand gitu kan. Nah, ketika kita ngetik dekorasi rumah gitu kan, wah yang muncul kok dekor rumah lagi, dekor rumah lagi, dekor rumah. Akhirnya dekor rumah menjadi top of mind untuk barang-barang dekorasi di dalam rumah. Tentang SEM, jadi untuk SEM ini berbayar. Jadi kalau SEM itu PPC modelnya, pay per click. Jadi ngiklan, baru ngiklan gitu kan, terus ada orang yang ngeklik website kita, nah itu baru dianggap bayar. Nah kita bisa ngerjain kompetitor kita tuh, kita klik kompetitor kita, dia biaya iklannya bengkak, tapi nggak ada yang mau beli. Pertama tentunya kita tetap harus riset keyword dulu, kemudian orang lain akan ngeklik keyword kita, kemudian websitenya muncul di iklan kita, diklik baru dianggap bayar. Next. Nah, contoh untuk mengkampanyekan SEM bisa lewat Google Ads, YouTube Advertising, Facebook Ads. Manfaat SEM, nah, meningkatkan potensi conversion rate dan penjualan, itu pasti. Karena kan urutannya Google itu yang iklan dulu, Google My Business, yang terdekat, baru yang SEO-nya. Jadi tetap iklan itu akan muncul di depan mata terlebih dahulu, gitu. Terus hasilnya instan daripada SEO. SEO itu banyak elemennya, banyak yang harus dipersiapkan. Jadi bingung jadi apa ya? Ya butuh investasi, waktu, bahkan mungkin kalau itu ya butuh karyawan gitu kan untuk memaintenance-nya juga. Terus kalau instan sekali ngiklan jebret udah urusannya Google dah. Gitu. Kita serahkan ke Google untuk menampilkannya gitu. Terus yang ketiga bisa menentukan target audience. Yang keempat tidak perlu budget besar karena tadi PPC pay per click. Kemudian juga bisa di stop kapan saja. Bedanya SEO dan SEM, satu gratis sama nggak gratis. Dua, iklan ad SEM itu ada logo iklannya, gitu ya. Ada logo ad atau ads atau iklan gitu ya. Jadi ada tidak natural gitu kan. Terus yang ketiga bedanya SEM bisa memilih target pasar spesifik. Misalnya jasa programmer. Nah, ini udah sama Google aja di apa namanya? Direkomendasikan nih spesifiknya lagi gitu kan, bisa berdasarkan lokasi terdekat gitu kan. Kemudian bahkan usia gender, usianya, pekerjaannya, itu kita bisa tembak dari situ juga. Terus lebih instan, bayar langsung jadi gitu. Perbedaan SEO dan SEM. Kalau SEM itu masih yang poin 5 ya. Ini itu bisa lakukan A/B testing. Jadi kalau SEO kalau udah kita salah menentukan keyword gitu kan, wah rugi udah investasi lama-lama ternyata salah keyword kita. Tapi kalau SEM itu kita bikin campaigns-nya awal dulu misalnya ngiklan 20.000, terus yang satu dengan keyword ini 20.000 juga. Nah nanti mana yang paling baik nih? Oh reach-nya bagusan yang keyword di kategori A. Nah berarti yang kategori A itu yang nanti kita iklanin besar, jebret gitu. Terus SEO bagus untuk jangka panjang, pastinya seperti itu. Kalau SEM kita udah copot ngiklan ya udah dibuang sama Google gitunya udah dia urutan keberapa gitu kan, habis itu nggak muncul lagi di atas di depan. Terus potensi klik SEO lebih besar daripada SEM. Nah ini yang tadi ya mempengaruhi psikologi seseorang, kalau ada iklannya malas gitu. Nah tapi kalau misalnya yang natural itu lebih orang lebih yakin. Kesamaannya sama-sama harus pilih keyword. Nah, semoga teman-teman di sini udah bisa ya menentukan keywordnya setiap bisnisnya masing-masing. Kalau belum kayaknya harus nanti ada pertemuan yang lain gitu ya, bagaimana cara menentukan keyword. Terus membantu website muncul di halaman pencarian, sama-sama seperti itu. Ya tentunya sama-sama untuk menentukan peningkatan traffic gitu ya, traffic pengunjung, traffic selling, apapun yang menjadi tujuan dari bisnis Anda. Terus perlu memanfaatkan target audiens agar sukses. Jadi sama-sama harus kita definitifkan buyer personanya kita. Nah, ini buyer persona juga panjang pembahasannya sebenarnya.
Jadi bagaimana sih kita tahu gitu kan target market kita yang benar-benar ini target market kita. Nah, sekarang bagaimana kita cara mengidentifikasi SEO atau SEM bisnis Anda? Nah, ini pokok pembahasannya nih. Nah, saya sudah bikin tabel gitu kan. Jadi pengertiannya seperti ini, biaya yang dikeluarkan gratis berbayar, tidak ada embel-embel iklan, target audiens umum bisa lebih secara spesifik, hasilnya yang satu itu ranking teratas, sama-sama ranking teratas Google, cuman yang satu instan, yang satu butuh waktu, performanya ini tidak gampang turun, kalau SEM langsung anjlok, potensi CTR-nya bagus untuk menjawab kebutuhan audiens, terus bagus untuk mendorong transaksi. Nah, jadi identifikasikan dengan kemampuan bisnis Bapak Ibu. Nah, uniknya lagi, mungkin saya bisa memberikan tips aja ya dari tabel yang ini, yang Bapak Ibu punya bisnisnya itu bisa diidentifikasi. Tapi seperti ini, usahanya kalau retail itu usahakan untuk melakukan SEM. Itu retail tuh gitu, harus kita. Nah, kalau SEO, karena ini kalau B2B SEO tuh penting banget gitu. SEO penting banget untuk kita di halaman pencarian atas gitu. Jadi ini mungkin lebih generalnya ya, tapi sebenarnya pada dasarnya sama aja, dua-duanya tuh harus dijalankan. Cuma kita menentukan skala prioritasnya. Skala prioritasnya apakah kita mau fokus di SEO dulu atau fokus di SEM dulu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ya, bentar ya. Misalnya kan gini, jasa misalnya gini, konsultan SLF gitu. SLF ini kan nggak banyak orang tahu, dan ini B2B gitu kan, instansi pemerintah biasanya sama perusahaan langsung gitu. Konsultan SLF. Nah, ini yang iklan cuma 2 orang, cuma 2 perusahaan gitu kan. Yang iklan cuma 2 perusahaan. Ini yang terdekatnya. Terus ini pakai SEO-nya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Nah, maka kalau misalnya kita mau menjadi rajanya di konsultan SLF, saran saya adalah iklan. Kemudian prioritas pertama adalah mengiklan terlebih dahulu. Mengiklan terlebih dahulu, kemudian baru maintenance SEO-nya seperti itu. Atau mungkin lebih dengan mudah lagi, bisnis Bapak Ibu ini red ocean atau blue ocean. Nah, kalau red ocean iklan dulu. Kalau kita mau main di SEO-nya dulu, itu pasti pemain yang udah senior dari kita udah banyak. SEO-nya udah termaintain dengan baik udah banyak. Makanya kalau misalnya red ocean, saran saya biasanya kita mainnya nggak fokus di website aja, tapi di media sosial juga. Konten kita itu lebih cakupannya lebih luas lagi seperti itu. Nah, kemudian terima kasih banyak sudah selesai. Jadi sekian dari saya. Semoga menjadi bermanfaat buat bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan tadi cukup ribet ya SEO dan SEM. Sebenarnya nggak ribet sih Bapak Ibu. Tapi kalau memang butuh konsultasi, nah ini bisa mengunjungi website kita atau telepon, WA boleh, atau mau berkunjung langsung boleh di Depok. Jadi marketing nih. Itu aja. Terima kasih Coach Wulan, Pak Yusuf, dan rekan-rekan semua yang hadir. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki atas materinya. Wah, luar biasa ya, dan panjang juga lumayan gitu. Mungkin bisa disambung 2 atau 3 kali pertemuan lagi nih kayaknya nih. Biar teman-teman di sini juga agak penasaran, dan sahabat UMKM Gelora juga bisa tercerahkan lebih luas begitu. Karena yang akhir-akhir tadi kan agak cepat begitu ya Pak Rifki ya. Tapi berhubung juga waktu juga udah udah melebihi begitu ya. Mungkin hari ini untuk pertemuan sesi kali ini tidak ada sesi tanya jawab, karena tadi juga udah interaksi ya pada penyampaian materi. Oke, terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya saya teruskan juga ke Coach Wulan. Ini mohon silahkan untuk menanggapinya atau memberikan pesan-pesan sebelum acara ini ditutup begitu. Ya, terima kasih banyak. Ya.
Terima kasih banyak Mas Rifki buat semua informasinya nih yang bermanfaat buat kita ya. Terus pengetahuannya yang juga bermanfaat. Saya baru tahu sih, jadi SEM itu apa. Itu luar biasa nih Mas Rifki ya. Nah, jadi teman-teman bisa aja sih langsung dipraktekin ya. Lihat aja videonya nanti di TV Gelora berulang-ulang supaya nggak lupa dan itu sangat bermanfaat. Atau mungkin juga untuk sementara misalkan belum punya web, ikut aja di webnya oleh-olehku.id itu. Jadi nanti web oleh-olehku.id-nya yang akan menjalankan CEO dan SEM yang tadi Mas Rifki sebutin ya. Tinggal kita buat kata kuncinya yang sesuai produk-produk unggulan kita nanti. Oke, terima kasih banyak ke Mas Rifki, Mas Yusuf. Semoga sukses dan buat ibu-ibu yang bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini, luar biasa ya, libur-libur tetap menimba ilmu. Mudah-mudahan usahanya tambah maju. Sukses. Oke, terima kasih Coach Wulan atas kata-kata penutupnya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta seminar kali ini. Pada narsum juga saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan juga untuk yang belum subscribe channel Gelora TV, silahkan di-subscribe. Dan untuk yang belum gabung dengan Partai Gelora, ayo segera bergabung. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.